Rogo Sukmo saya ada zodiak Pisces yang ada di Sidoarjo. Seorang nenek-nenek berumur 78 tahun yang ditinggal oleh semua anak-anaknya, yang hidup sendiri, ya, yang bertahan hidup dengan berjualan hasil kebunnya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Acan akan berbagi doa terbaiknya Kim Acan dengan menggunakan dupa semesta. Dupa semesta ini medianya Kim Acan ya, Rek, ya. Doa terbaik yang akan Kim Acan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya.
Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 8 hari yang lalu. Di sini ada zodiak Pisces yang ada di Sidoarjo. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Pisces di Sidoarjo. Masuk di dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang nenek-nenek berumur 78 tahun yang ditinggal oleh semua anak-anaknya, yang hidup sendiri, ya, yang bertahan hidup dengan berjualan hasil kebunnya. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang nenek-nenek 78 tahun. Ya, ternyata ada orang baik yang memasukkan zodiak dia yang sudah ditemukan dengan nenek ini 1 bulan yang lalu, bertemu di pasar. Ya, nenek ini berjualan pisang, pisang mentah itu loh. Pisang mentah. Masuk dan bawa ayam 2. Bongkot. 78 tahun. Sebenarnya nggak butuh beli pisang, tapi dia beli sambil dinunggu dari jauh sampai nenek itu pulang. Dan akhirnya, "Nek mau pulang, ayo bareng, nggak usah, jalan aja." Akhirnya dipaksa untuk jalan, ikut naik motornya dan dibantu. Ayam masih ada sisa 1. Dek, apa nak itu nak? Berhenti beli beras dulu, kata dia. Oh iya nek. Uang yang dimasukin di sini beli beras. Udah diantar, ngobrol. Ternyata si nenek ini mempunyai 3 anak. 2 anak laki-laki, anak perempuan. 4 bulan lalu ditinggal karena sudah berumah tangga semuanya. Ditinggal dan tidak ditengok-tengok selama 4 bulan. Tidak megang HP. Keluarga pun ya namanya seperti itu ya, manusia ya. Keluarga yang tidak ada uang pasti tidak dianggap. Ya, dan hidup sendiri di rumah gubuk Sebatang kara. ya. Mau nggak mau ya harus Berjuang. apapun yang dijual harus dijual. Jual untuk Kadang-kadang singkong, nyabut singkong itu setengah mati. Itu udah rentan. 78-an. Dan dilihat nih ada KTP nggak nih? Di situ ternyata dia lihat. Oh, dipoto, dicarilah zodiaknya. Karena si orang baik ini ya, dia sebenarnya butuh, tapi sudah sering like, comment, dan share, tapi belum waktunya Rogo Sukmo. Makanya dia ya sudahlah. Mungkin saya harus membantu orang lain. Tepat sasaran. Yaitu tadi. Anak-anaknya tuh lupa bahwa ibunya ini dulunya berjuang buat anak-anaknya, ya. Setelah menikah ya sibuk dengan pernikahannya, ya. Karena mendapatkan menantu yang egois semuanya. Salah pilih menantu. Ya. 2 udah keluar, udah dari lama mereka merantau kemana-mana. Dan 1 ini anak bontot, anak laki-laki, menikah juga udah 2 tahun. 4 bulan yang lalu, ayolah kaburlah, tinggalin. Ya Allah. Ini ikut si anak itu tanpa memberikan uang, gimana
orang tua saya makan. Tidak. nggak memikirkan sejauh sana. Iya. Terus kemudian kalian berharap kehidupan kalian baik-baik ya anak-anak itu. Ngajar. Tuh akhirnya ya 78 tahun ya. Ngotong-ngotong ayam di pasarnya jauh sekali itu, ada 1 kilo 2 kilo Ya Allah, di jalan pinggir jalan. Itulah, dengan ngangkut itu. ada orang baik di Sidoarjo juga membantu, kadang-kadang udah tahu rumah ya, antar lauk, antar nasi ya, walaupun tidak setiap hari. Kadang-kadang antar mie itu masakannya masih itu loh, masih kayu Pakai kayu kayak ya, masih kayu, tinggal sendirian. Tapi ya itu tadi ada ayam, namanya ayam kan mau kasih makan juga kan. Ayam, ada pisang-pisang, ayam, pisang, ubi, singkong ya. Terus ada pepaya. Nah, itulah bahan-bahan modal untuk cari untuk jualan di pasar. jualan. Ya, jualan di pasar. Dan harganya itu tadi murah sekali. Asalkan bisa beli beras. Ya, asalkan beli beras, ya kadang-kadang yang listriknya itu mati gelap. Ya berharap ada orang yang ngisiin. Ya ada orang baik ngisiinnya. Nyala 25.000 bisa seminggu. Bersyukur sekali dia tuh. Ya. Bersyukur sekali, ya itu tadilah. Mau nangis di umur tua seperti itu udah nggak ada lagi tangisannya. Jadi bagaimana dia hidup aja udah bersyukur. Ya 4 bulan ditinggal oleh anaknya, nggak ada kabar berita. Ya di mana otaknya anak-anaknya. Ya, tapi Tuhan menggerakkan hati seseorang untuk membantunya. Ya, membantunya. Tapi kalau misalnya pada saat kebunnya itu kosong, lagi nggak ada yang dijual, ya dia ke tempat sebelahnya kangkung. Nanti saya bagi 2 hasilnya, dia ambil, dia bersihin kangkung, keladi, akar keladinya apa namanya? Anu ne batange keladi niku nggih Ya, yang dimasak bisa dimasak. juga. Itu dijual semuanya. Jantung pisang dijual semuanya. Ya. Tapi yang kalau kasihan pas sudah saya lihat itu ya itu tadi pas gendong bungkuk ayam berontak-berontak tuh. Masya Allah. Ya, dari situ akhirnya saya rogo sumo. Ya, mimpinya ya bertemu almarhum suaminya. Almarhum suaminya ngomong, ayolah kalau nggak kuat, ayo ke rumah aku. Rumahku bagus ke tempatnya. Enggak lah, aku mau nunggu anak-anakmu dulu. Udah lama aku nggak ngeliat anak-anakmu. Nanti aja. Nanti kalau misalnya aku sudah siap, baru aku mau datang ke rumahmu. Ya, itu tadi dia berharap anak itu datang lagi, melihat dia kondisinya. Nah, akhirnya saya datang dia agak bingung melihat saya, dan saya bilang, wahai ibu, kau hebat, kau adalah ibu yang hebat yang bisa menghidupkan anak-anakmu sampai saat ini. Iya, saya sayang dan cinta sekali anak saya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Nanti ibu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang seberuntung dengan ibu. Apakah ibu mau? Mau. Dia mau. Ya, biarkan anak-anakmu mencari jati dirinya sendiri-sendiri dan mencari karma-karma buruknya. Biarkan semesta yang akan mempertemukan ibu dengan orang-orang baru. Ibu siap nanti? Siap. Tapi saya nggak mau ke rumah suami saya dulu. Katanya, iya, tidak. Ya, setelah itu saya tepuk punggungnya. Sabar, yang kuat, ya. Jalanin semua hidupmu. Ya, seperti biasa. Seperti biasa, saya pergilah ke bagian penampungan. Saya mengganggu lagi bagian penampungan karena dekat dari Surabaya, ya. Hanya menempuh berapa jam saja, ya. Dan seperti kehormatan sekali dia kalau misalnya saya dapat mimpi saya untuk mencari seseorang, suatu kehormatan. Saya tanya, apakah masih ada tempat
Dipan, kalau saya manggilnya Dipan. Dipan tuh kasur. Dipan kosong untuk satu orang. Masih Ki Macan. Masih ada 2 Ki Macan. Satu kalau mau dipakai boleh Ki Macan. Tunjukin aja rute-rutenya. Saya akan ke sana Ki Macan. Ya. Baik. Ya. Akhirnya saya kasih arahan. Saya kirim jurid untuk mengarahkan telinganya untuk arah ke Sidoarjo. Seorang nenek-nenek 78 tahun, bongkok, berjualan di pasar. Dia pakai gemlokan keranjang bambu. Ya. Dia di pintu masuk pasar tradisional. Baik Ki Macan. Seperti biasa dia bawa 3 orang, sopir, asistennya dengan dia. Ya, dan telepon ke yayasan bahwa akan ada orang datang nanti, siapkan dan rapihkan. Ternyata sudah diberitahu seperti itu, teman-teman yang lain antusias untuk menunggu. Ya doakan saja biar ketemu. Itu tadi, dia setiap perjalanan untuk bertemu dengan orang, satu doanya, ya Allah, di niat baik ini semoga dimudahkan untuk bertemu dengan orang tersebut. Itu yang dibuat dia doanya sebelum bertemu dengan orang. Ya, dan setelah itu seperti biasa si ibu ini, nenek ini ya berjualan, dan kebetulan itu singkong diambilnya, singkong dengan daun singkong sama ayam satu, ayam jantan satu, bawa satu. Tunggu duduk itu jongkok nongkrong dengan digelar karung nongkrong duduk. Dia tidak mau dikasihani ya. Jadi kalau orang mau kasih, enggak Pak, beli aja barang saya. Ya, Tuhan semesta itu emang mempunyai skenario tercatat, tertulis dengan rapi. Ya, ternyata sih yang memberitahu yang memasukkan zodiak. Ya, bertemulah dengan si ketua yayasan nih. Ya, Bu mau nanya. Kebetulan si ibu ini yang si masukin zodiaknya nih berdiri depan itu buat nunggu sampai ibu ini selesai. Bu, ada nggak di sini seorang nenek-nenek sekitar 70-an ke atas, jual ayam, jual hasil kebunnya di pinggir pintu masuk itu, Bu? Itu orangnya. Oh iya. Dan pas si ketua yayasan ini mau jalan, Bu sebentar, dipegang dia. Ibu dari mana? Kok ibu tanya ini? Ya, saya dapat fisik untuk membantu ibu ini. Ngobrol lah berdua. Dia tidak tahu kalau dari pintu misteri. Tidak tahu. Ngobrol lah berdua. Oh ya Bu, tolonglah Bu, bantu Bu. Ini anaknya 4 bulan ninggalin, dan tiap hari seperti ini untuk berjualan. Dan ini saya nunggu supaya selesai biar bisa antar. Oh iya, kebetulan sekali kalau gitu. Ya mudah-mudahan ibu ini mau. Ya, dan bertemu dan didampingi oleh si yang masukin zodiak, dijelasin dengan bahasanya, dan itu tadi. Apa kata si nenek-nenek itu? Iya, mau. Tapi gimana nasib ayam-ayamku? Ya, Bu, ayam-ayamnya biar saya beli. Dan saya kasihkan dengan si ibu ini. Oh iya. Wah, kalau beli janganlah, kata dia. Ya udah, pelihara aja, yang penting hidup. Oh alah. Dah, dipelihara aja, berkemas. Tahu pakaiannya cuma 3 lembar. 3 lembar nggih. Lembar sama sarung 3 lembar. Nggak ada yang namanya sikat gigi. Sabun itu nggak ada. Oh Allah. Ibu udah bawa ini aja. Iya. Alat-alat mandi nggak ada. Sudah lama kan pakai alat mandi. Iya, kata dia. Tidak pakai alat mandi, tidak gosok gigi, bisa makan tidak syukur. Menetesnya air mata sih ketua yayasan itu, dipeluk lagi. Apa yang dikatakan ketua yayasan? Ya Allah, alhamdulillah dipertemukan lagi dengan orang-orang seperti ini. Ya, dan akhirnya dibilang oleh si yang dimasukin zodiak itu, ibu jangan takut, ini orang baik.
Jadi suatu saat ibu bisa saya main-main ke sana, dikasih tahu alamatnya segala macam, izin RT RW ya untuk bawa ini ke ibu yayasan. Kalau misalnya apa-apa datang ke yayasan. Dan saat ini alhamdulillah Sudah. Ibu Pisces ya kesehatannya terjamin, kebersihannya, pakaiannya, sudah bisa olahraga pagi, banyak yang ngobrol jadi nggak boring, menanam sayuran di pinggir-pinggir yayasan, ya, banyak teman. Dan akhirnya pas 2 hari yang lalu diteleponlah oleh si ibu yang itu, bagaimana di video call. Ya alhamdulillah, kapan-kapan saya main ke sana ya. Tak, dia nggak ngeh. Mungkin ini ngehnya nih. Dia nggak ngeh karena itu tadi Mas Jawir kan semuanya nggak mau saya buka-buka semuanya, biar terbuka dengan sendirinya cara alam semesta. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita seorang nenek-nenek berumur 78 tahun yang ditinggal oleh anaknya yang sibuk dengan keluarganya masing-masing. Hey, ya, kalian jangan lupa dengan orang tuamu, apalagi sudah rentan seperti itu. Belum tentu pada saat di masa tuamu kamu diurus oleh istri dan anakmu. Ya, tanamlah kebaikan. Orang tuamu rentan, itu orang tuamu kenapa dipertemukan dengan orang baik seperti itu? Kenapa? Karena dia berkorban banyak untuk anak-anaknya, sehingga Tuhan membalas dengan seperti ini. Kalau kalian belum tentu. Ya, anak-anak di luar sana ya, jangan heboh dengan rumah tangga kalian. Ya urus juga ibumu. Betul. Ya. Kok bisa ditinggal istrimu sewaktu-waktu? Betul. Yang istri kok bisa ditinggal suamimu sewaktu-waktu? Minta ridho orang tua. Ya. 78 tahun udah waktunya istirahat, nggak perlu mikir-mikir mencari uang lagi. Ya. Makanya kenapa rezeki kalian seret, tidak ada keberuntungan, itu tadi. Mumpung masih ada orang tua. Tuh, dengerin. Ya, akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik, pengganti dari anak-anakmu. Orang lain rasa anak yang menjamin semuanya. Tapi gimana Ki Macan, kan rumah tangga saya juga perlu uang, berantakan segala macam. Ya, kamu pikirkan, karena rezeki keluargamu itu adalah rezeki orang tuamu. Ya kalau seandainya pasangan kamu malah mendukung untuk tidak mencukupi orang tua, untuk tidak merawat orang tua, itu pasanganmu, itu iblis itu. Ya, aku salahnya memilih pasangan namanya. Dan yang untuk yang sudah memasukkan zodiak Pisces, ya, tunggu koriter berikutnya. Oh, kloter selanjutnya. Ya pasti saya akan mampir ke rumah. Nonton ya kayaknya, alah, itu ya. Mungkin nunggu kloter selanjutnya waktu yang tepat. Ya, ya. Waktu alam semesta Tuhan memberikan hal yang terbaik di saat waktu yang tepat, ngoten Kiki ya. Alah, dan untuk kakak Cancer, terima kasih banyak selalu siaga. Jadi staff-staffnya itu kadang-kadang suka bingung Mas Cari. Ibu, kita kemana Bu? Ke Sidoarjo. Sidoarjonya mana Bu? Sidoarjo dulu, kata dia. Ngoten Kiki ya, dia juga dengerin dulu. Sidoarjo aja. Alah, maaf ya Rai, macam setrap-setrap. Alah, kemudian ke Bu, mana lagi? Kanan. Bu, mana lagi? Lurus. Bu, mana lagi? Berhenti di sini kalian. Saya yang jalan. Bu, temenin Kak? Gak usah. Gak usah. Katanya ya, begini. Ibunya punya GPS. Punya GPS ngoten ya, walah itu tadi ya Rai ya. Orang baik, semoga Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan memberikan umur panjang. Amin ya Allah. Amin. Karena banyak sekali ya hal-hal yang harus dilakukan orang-orang baik untuk membantu. Masya Allah. Alah, jadi terharu. Masih ada 2 Ki Macan. 1 kok, 1. Oh, tadi ya, alah, wes. Itu tadi ya. Banyak hal yang bisa kalian petik dari cerita Rogo Sukmo ini, terutama kalian ya
penontonnya Pintu Misteri yang mungkin saat ini yang masih mempunyai orang tua, jangan kau telantarkan orang tua kalian ya. Dan juga bagi kalian yang memilih pasangan yang salah ya, lebih baik kalian kehilangan pasangan kalian daripada kalian tidak berbakti pada orang tua ya, karena di saat nanti kalian tua, karma itu mengikuti kamu, tidak akan diurus nanti. Itulah ya Rek ya. Baik, nanti setelah ini Mas Jan memberikan Kimacan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir Tuhan angkat derajatnya di bulan Februari 2025. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk tanggal lahir yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Februari di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawangan di sini, kalau positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang sekalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang akan tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam-menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya, jadi karena itu, niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana. Jadi apabila ya saudara-saudaraku di luar sana yang terpilih, berarti gunakan dengan baik. Ya, untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian.
Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya, dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya, uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, dua ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Macan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Betul. Akan mudah sekali mendapatkannya. Amin. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini, ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tahu-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya, kalau tidak minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Nama lengkap, tanggal dan hari. nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya, ya, perbaikin dulu diri kalian, apa yang salah. Ya. Gitu nggih Ki ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Kembali saya akan mengkolaborasikan, ya, antara kartu Oracle, Tarot, dan Kitab Prabu untuk menerobos dimensi portal bulan Februari. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, seperti biasa, hari ini saya ingin menggunakan langkah pertama, yaitu menggunakan parfum aura, yaitu parfum Sang Jagat, yang mana berfungsi untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Biasanya saya gunakan untuk yang menerawang, ya, beraktivitas sehari-hari dan bertemu orang banyak, karena fungsinya selain membuka aura positif dan juga untuk melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi buruk di luar sana. Kalau untuk wajah, saya gunakan Banyu Mustika, ya. Bismillah. Banyu Mustika, syarat yang diperlukan Ki Macan itu nama lengkap, tanggal dan bulan lahir, tahun lahir, tanggal, bulan, dan tahun. Ya, kita akan lihat ada berapa tanggal lahir yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Februari 2025. Wow, wake up.
tsunami. Waktunya kalian bangkit dari keterpurukanmu. Ya, kebangkitan spiritual ini atau kebangkitan yang membuat perekonomianmu bagus juga. Selain spiritual ya, kamu juga mampu melewati fase-fase sulit kritis kalian. Angka yang keluar dari kartu oracle ini adalah 9. Jadi saya pastikan 9 tanggal lahir ini ya akan diangkat Tuhan derajatnya di bulan Februari. 9 tanggal lahir yang Tuhan akan angkat derajatnya kira ya. Ono 9. Maaf. Lali Mas Jawid monggo. Ada 9 ya. Nanti kira-kira tanggal lahir apa saja. Lihat tanggal lahirnya. Ya, tanggal lahir ini bukan tidak ada alasan kenapa dia akhirnya diangkat Tuhan derajatnya ya, karena mereka di tahun-tahun yang lalu mengalami fase titik terendahnya manusia, direndahkan, diremehkan, difitnah, dizolimi ya, dan juga sempat dijauhkan oleh keluarga, teman-teman, bahkan rumah tangganya hancur. Nah, gue. Ya, akhirnya mereka lewati cobaan-cobaan dengan ikhlas dan tulus, dan akhirnya di bulan Februari ini mulai Tuhan angkat derajatnya sedikit demi sedikit dari penghasilannya. Gitu ya, Ki ya. Tanggal lahir 22. 22 nomor setunggal ya, ono songo. 22. Tanggal lahir 18. 18. Tanggal lahir 12. 12 yang ketiga, yang keempat. Tanggal lahir 27. 27. Tanggal lahir 19. 19. Tanggal lahir 17. 17. Tanggal lahir 10. 10 kurang 2. Tanggal lahir 8. Oh, 8. Kurang 1. Tanggal lahir 1. Wah, yang terakhir 1. 9 tanggal lahir ini ya, mereka sedang dikelilingin elemen air yang mana mengantar mereka ya ke titik kesuksesan, sehingga Tuhan angkat derajatnya. Tuhan sudah percaya padamu ya, bahwa ujian-ujian yang kamu sedang yang sudah kalian lewati, ada ujian-ujian berharga yang mana bisa kamu ceritakan kepada orang-orang nantinya. Bahkan sempat tidak bisa makan ya, perkataan sudah tidak dipercayai, hutang piutang banyak ya, bahkan bekerja pun tidak orang percaya ya. Kita lihat bagaimana Tuhan dan semesta mengangkat derajatnya. Betul. Kira ya. Ya, akan dipertemukan dengan orang-orang baru yang mampu mengantarkan mereka ke titik sukses. Karena mereka ini mempunyai skill, Betul. ya, mempunyai skill, sehingga skillnya yang akan dipergunakan. Nah, ini tadi ketemu orang baru. Ya. Kemudian Di sini di bulan Februari, apapun yang kamu lakukan saat ini ya, baik kalian berjualan, usaha kecil-kecilan, berjualan online, apapun berjualan ya, di bulan Februari mulai ada peningkatan penjualan. waduh, apapun itu usaha kalian akan ada peningkatan Geki ya. Semangat tuh selalu. Ya, ini yang diputusi, yang diceraikan, akhirnya dipertemukan dengan jodoh yang mana mampu mengangkat derajatnya. Waduh, ngoten Geki ya. Hui. Ketemu jodoh yang bisa mengangkat derajat. Emergensi, artinya untuk kalian yang bekerja di suatu tempat, kalian akan diberikan kepercayaan untuk memimpin sesuatu tempat ya, yang mana akhirnya dari perusahaan itu akan membantu untuk membayarin hutang piutangmu. Masya Allah. Gitu ya Ki ya. Coba berkhianat nanti sama perusahaan. Ya, yang freelance juga siap-siap di bulan Februari kalian akan mendapatkan job-job banyak sekali. Disitulah mulai awal dari kesuksesan. Waduh, beri yang terbaik pasti akan sukses ini yang freelance ya, apapun itu. Mimpimu akan terwujud. Wah, alhamdulillah mimpi terwujud. Ya, akhirnya
kamu yang memegang kendali kemudi. Kamu yang memegang kendali. Oh, alhamdulillah kemarin. Ini yang terakhir, air matamu akan menjadi senyum terindahmu. Jadi jangan pernah kalian menghina, jangan pernah kalian merendahkan seseorang. Apabila Tuhan udah kun fayakun, ya, mereka akan naik lagi. Kita tidak tahu suatu saat kita akan minta bantuan pada mereka. Itu hati-hati, jangan pernah merendahkan orang, ngezolimin orang, ya. Ingatlah kebaikannya pada saat dia berjaya kemarin. Orang yang sudah lulus seleksi dari alam semesta dan diangkat oleh semesta, mau kalian fitnah, kalian jatuhkan lagi, kalian buka aibnya, tidak akan mempan, malah kau yang akan terjatuh. Nah, 9 tanggal lahir ini, ya, sudah diangkat oleh alam semesta dan Tuhan dan dikelilingi dimensi portal. Jadi apabila ada yang ingin menjatuhkannya lagi, itu akan jadi tolak balaknya. Mantul akhirnya mengenai kalian yang memfitnah tersebut ya, Ki. Ya, makanya tidak usah menghina di saat seseorang jatuh di bawah, karena kan kembali roda itu berputar. Bahkan harusnya kalian hati-hati pada saat orang sudah titik terendah. Itulah orang-orang pilihan yang akan naik ke puncak sebenarnya. Itu hati-hati sekali. Jadi kalau kakak-kakak semua saat ini sedang berada di titik terendah, jangan lepas doa-doa dan ibadah, ngoten ya, Ki ya. Kalau kalian di titik terendah berarti Tuhan sedang sayang dengan kamu, ya. Tuhan mengajari untuk sebuah dunia rasa. Gampang kok bagi Tuhan untuk mengangkat derajat seseorang ya, Ki ya, menaikkan derajat kalian, memberikan titipan kemampuan melalui alam semesta itu gampang bagi Tuhan. Tapi kembali lagi, kalian sudah pantas atau belum? Gitu ya, Ki ya. Nah, terima kasih banyak nih Ki Macam. Semoga 9 tanggal lahir dengan melihat ini semakin semangat, semakin memperkuat doa-doa dan ibadahnya. Usaha ya, jangan hanya doa-doa saja ya. Usaha pun juga wajib ya, karena Tuhan akan memberikan kebaikan itu kan melalui bagaimana kalian berusahanya. Meneng-meneng aja, cuman hanya berdoa saja, Tuhan juga nggak akan menyukai, karena rezeki itu ya dicari ya. Baik, Macan, untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan 9 tanggal lahir? 3 karakter positif yang harus kalian tonjolkan. Yang pertama bersyukur, yang kedua optimis, yang ketiga sabar. Bersyukur, optimis, dan sabar nih, dengar. Bersyukurlah selalu, optimisnya ya, jangan sampai mengutuk diri sendiri. Jangan bilang saya tidak bisa, saya tidak mampu, waduh saya memang orang bodoh, saya susah itu. Saya memang orang miskin. Ya biarin kalau yang miskin, tapi tidak usah mengutuk dirimu untuk miskin. Kalau memang kenyataannya miskin ya sudah, biar saja, tapi jangan kau kutuk dirimu itu miskin. Saya pasti nanti bisa jadi orang sukses. Oh no, Yogi ya. Kalau kau suka mengutuk dirimu sendiri, nanti ya itu yang akan terjadi pada diri kalian. Ngaten Yogi ya. Jadi semangatlah selalu, karena menjadi kaya itu hak semua umat manusia, ya. Tergantung bagaimana umat manusianya itu memberikan kepercayaan pada Sang Maha Esa bahwa kalian pantas diberikan kekayaan berlimpah. Terima kasih Pak Niki Macam. Kalau begitu ini saatnya mau Mas Jawir mau men-spill untuk media-medianya Ki Macam. Nah, untuk kakak-kakak semua para penonton di Pintu Misteri. Nah, untuk medianya Ki Macan mengenai garam. Tuh, kira ya, ini garam Mahacakra. Ini garam Mahacakra, ini bisa untuk mandi. Ini juga bisa untuk rendam kaki, rendam tangan, tangan yang gatal-gatal itu bisa. Ini namanya garam Mahacakra, digunakan untuk ikhtiar kalian untuk menyerap energi negatif, penyakit medis dan non medis ya. Kalau untuk medisnya itu seperti kesemutan, kolesterol, asam urat, terus rematik. Nah, ini bisa dengan garam Mahacakra karena dia mampu memperlancar untuk peredaran darah ya, ya. Ini direndam dengan air hangat ya. Kemudian apabila untuk non medisnya ya pasti santet, teluh, pelet, guna-guna aura kalian yang ditutupi oleh badukun-badukun negatif itu bisa pakai garam Mahacakra karena ini juga bisa digunakan untuk mandi, ya.
Garam Mahacakra akan dilengkapi rempah ritualnya Ki Macan, yaitu ada daun sirih kering dan daun melati kering, Rek. Jadi ada 2 ya. Nah, ini untuk garam Mahacakra ya, membantu untuk penyakit medis dan non medis. Nah, kalau kalian menginginkan sarana medianya Ki Macan garam Mahacakra itu bisa menghubungi admin 1 dan admin 2. Maharnya Rp455.000 belum termasuk ongkir. Nah, garam Mahacakra syarat yang diperlukan Ki Macan itu nama lengkap, hari lahir dan tanggal lahir, ya. Nah, monggo buruan bisa menghubungi admin 1 dan admin 2 untuk garam Mahacakra. Dan untuk penontonnya Pintu Misteri yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan pun juga akan berbagi update video-video terbaru untuk Facebooknya, Rek. Nah, jadi para subscribernya Pintu Misteri jangan sampai ketinggalan ya. Ikuti Facebook Ki Macan dan juga ikuti YouTube Pintu Misteri. Nah, dan jangan lupa bagikan video-video baik itu yang di YouTube ataupun di Facebook, karena syarat dari logo Sukmonya Ki Macan yang gratis itu like, komen, dan share, baik itu share video yang di YouTube maupun di Facebook. Dan untuk kakak-kakak semuanya, penonton barunya Pintu Misteri yang ingin tahu media-medianya Ki Macan, monggo bisa dicek di sini, Rek ya. Niki untuk media-medianya Ki Macan, lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya. Untuk toko online, buruan bisa dilihat di Shopee, di TikTok, carian nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Pokoknya NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak penting siapa yang telah melukaimu atau yang membuatmu patah. Yang terpenting adalah siapa yang membuatmu kembali tersenyum. Fokuslah dengan mereka dan hidup bahagia dengan mereka. Gitu ya, Ki. Ya, berarti kalau kalian itu sedang bersedih karena sesuatu hal seperti patah yang dipatahkan itu tadi, jangan berlarut-larut dengan kesedihan. Yuk, Ki, yuk. Karena Tuhan pun juga nggak menyukai yang terlalu berlarut. Ya, kebahagiaan berlebih pun juga jangan, sedih berlebih pun juga jangan. Yuk, Ki, ya. Matur nuwun, saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.